Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas fisika kelas 11 mengenai gelombang stasioner. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang stasioner? Berikut penjelasannya. Gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang mempunyai amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo sama. Saat membahas gelombang stasioner, kamu akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner dikenal juga dengan nama gelombang berdiri atau gelombang tegak. Gelombang stasioner ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, gelombang stasioner yang diakibatkan oleh pemantulan di ujung terikat, dan yang kedua, gelombang stasioner dengan ujung bebas. Nah, yang pertama kita bahas yaitu gelombang stasioner dengan ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Bagaimana kamu dapat menuliskan persamaan gelombang stasioner ujung bebas? Kamu bisa memperhatikan gambar berikut. Y1 sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Karena gelombang datang simpangan awalnya ke atas dan merambat ke kanan. Y2 adalah A sin omega T ditambah Kx. Karena gelombang pantul simpangan awalnya juga ke atas dan merambat ke kiri. Kamu dapat menjumlahkan kedua gelombang tersebut, maka dapat dituliskan YP sama dengan Y1 ditambah Y2, yang mana YP sama dengan A sin omega T dikurang Kx tambah A sin omega T ditambah Kx. Sehingga YP sama dengan 2A sin 1/2 omega T dikurang Kx ditambah omega T ditambah Kx cos 1/2 omega T dikurang Kx dikurang omega T dikurang Kx. Yang sama bisa kita coret sehingga YP sama dengan 2A sin omega T cos Kx. Ingat, bentuk persamaan dasar gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T. Maka YP dapat dituliskan dalam bentuk YP sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Jadi, perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung bebas menghasilkan persamaan YP sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Selanjutnya, kamu langsung bisa menyimpulkan bahwa amplitudo gelombang stasioner ujung bebas adalah AP sama dengan 2A cos Kx karena nilai sin omega T nilai maksimumnya adalah 1. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, kamu bisa menggunakan persamaan Pn sama dengan N dikurang 1 dikali 1/2 lambda. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, kamu bisa menggunakan persamaan Sn sama dengan 2N dikurang 1 dikali 1/4 lambda. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya.
Selanjutnya yang kedua yaitu gelombang stasioner ujung tetap. Bagaimana kamu bisa menurunkan persamaan gelombang stasioner ujung terikat? Berbeda dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar pi sama dengan 1/2 pi sehingga beda fasenya menjadi delta pi sama dengan 1/2 pi. Caranya, kamu bisa memulai dengan menuliskan persamaan gelombang datang dan gelombang pantul, yang mana Y1 sama dengan A sin omega T dikurang Kx, karena gelombang datang simpangan awalnya ke atas dan merambat ke kanan. Y2 sama dengan minus A sin omega T ditambah Kx, karena gelombang pantul simpangan awalnya ke bawah dan merambat ke kiri. Selanjutnya, kamu dapat menjumlahkan kedua gelombang tersebut, maka kamu dapat menuliskan YP sama dengan Y1 ditambah Y2. Selanjutnya, YP sama dengan A sin omega T dikurang Kx ditambah minus A sin omega T ditambah Kx. Ini juga YP sama dengan 2A cos 1/2 omega T dikurang Kx ditambah omega T dikurang Kx sin 1/2 omega T dikurang Kx dikurang omega T ditambah Kx. Dan dicoret yang sama. Selanjutnya, persamaannya menjadi YP sama dengan 2A cos omega T sin Kx. Jadi, perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung tetap menghasilkan persamaan YP sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Selanjutnya, kamu langsung bisa menyimpulkan bahwa amplitudo gelombang stasioner ujung tetap adalah AP sama dengan 2A sin Kx karena nilai cos omega T nilai maksimumnya adalah 1. Dengan AP adalah amplitudo gelombang stasioner, YP adalah simpangan gelombang stasioner, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T adalah lamanya gelombang bergetar, K adalah bilangan gelombang, dan X adalah jarak titik ke sumber getar. Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, kamu bisa menggunakan persamaan Pn sama dengan 2N dikurang 1 dikali 1/4 lambda, dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, kamu bisa menggunakan persamaan Sn sama dengan N dikurang 1 dikali 1/2 lambda, dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah tali salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dan ujung lainnya terikat kuat. Jika amplitudo yang diberikan adalah 10 cm, frekuensi 4 Hz dan cepat lambat gelombang pada tali 4 meter per sekon, tentukanlah yang A amplitudo sebuah titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat, yang B jarak simpul ketiga dari ujung terikat, dan yang C adalah jarak perut kedua ke ujung terikat. Dari soal dapat kita ketahui yaitu A sama dengan 10 cm, kita rubah ke meter yaitu 0,1 meter, F adalah 4 Hz, dan V sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan yang A yaitu amplitudo, yang B adalah simpul ketiga, dan yang C perut kedua. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut ada beberapa besaran atau nilai yang perlu dicari terlebih dahulu, yaitu panjang gelombang dan bilangan gelombang. Menghitung panjang gelombang yaitu lambda sama dengan V per F, yang mana kita masukkan nilai-nilainya 4/4 sama dengan 1 meter. Selanjutnya, menghitung bilangan gelombang atau K,
yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Kita masukkan nilainya, yaitu 2pi per 1 sama dengan 2pi. Selanjutnya kita bisa menghitung amplitudo suatu titik pada jarak 1 meter, yaitu dengan persamaan AP sama dengan 2A sin KX. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 2 kali 0,1 kali sin 2pi kali 1. Sehingga hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya yang B, yaitu simpul ketiga. Sesuai dengan persamaan, yaitu S3 sama dengan N dikurang 1 dikali 1 per 2 lambda. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 3 dikurang 1 dikali 1 per 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 1 meter. Selanjutnya yang C, yaitu perut kedua. P2 sama dengan 2N dikurang 1 dikali 1 per 4 lambda. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu 2 kali 2 dikurang 1 dikali 1 per 4 dikali 1, yang mana hasilnya sama dengan 0,75 meter. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.